Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan membahas tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 6. Apa saja yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Yang pertama, bagaimana cara menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Kemudian kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Anak-anak, perlu diketahui bahwa listrik dihasilkan oleh generator listrik di dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan tempat dihasilkannya energi listrik yang dapat berupa PLTA, PLTU, PLTGU, PLTM, PLTPB, PLTB, PLTN, PLTS. Energi listrik yang sudah dihasilkan akan dinaikkan tegangannya dari 6.000 volt menjadi 500.000 volt oleh transformator. Tegangan itu akan disalurkan melalui saluran listrik udara atau SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi, untuk diteruskan menuju berbagai gardu induk. Tegangan akan diturunkan dari 500.000 volt menjadi 150.000 volt sebelum disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi menuju gardu induk distribusi. Tegangan 150.000 volt umumnya digunakan di pabrik dalam rangka menyalakan mesin berukuran besar. Tegangan 150.000 volt akan diturunkan menggunakan transformator step down menjadi 20.000 volt. Tegangan tersebut lalu disalurkan melalui JTM, jaringan tenaga menengah, untuk didistribusikan menuju gardu-gardu induk distribusi. Tegangan 20.000 volt digunakan untuk menyalakan mesin-mesin pabrik menengah. Setelah itu, tegangan akan kembali diturunkan menjadi 220 volt atau standar atau 380 volt. Tegangan 220 volt akan disalurkan ke rumah dan perkantoran menggunakan JRT, jaringan tegangan rendah. Anak-anak, berikut gambar proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik, mulai dari pembangkit listrik, kemudian melalui trafo step up untuk dinaikkan, kemudian melalui SUTET, dan dilanjut ke transformator step down, kemudian ke SUT, dan disalurkan ke pabrik untuk memperoleh tegangan yang lebih besar, kemudian melalui trafo step down untuk memperoleh tegangan yang lebih kecil lagi, dan ke trafo untuk memperoleh tegangan yang sesuai dengan kebutuhan rumah-rumah penduduk. Nah, begitulah bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumah kita. Anak-anak, ketika menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri, pertama, kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian, tulis ulang informasi yang kamu dapat. Baru kamu dapat membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Dari teks yang Bu Ika bacakan tadi, kita dapat memperoleh informasi penting seperti pembangkit listrik, transformator penaik atau penurun tegangan, menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, kemudian jaringan distribusi, kemudian aliran listrik sampai ke rumah. Nah, dari gambar seri berikut itu, anak-anak bisa menyampaikan informasi penting secara lisan. Peran listrik bagi kehidupan. Salah satu penemuan yang membawa perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia adalah penemuan listrik. Listrik menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Listrik dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, diciptakan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, seperti setrika listrik, kulkas, dan penanak nasi.
Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Selain dari pembangkit listrik, energi listrik juga diperoleh dari sumber listrik portable atau yang mudah dibawa-bawa seperti baterai dan aki. Listrik di Indonesia banyak menggunakan sumber tenaga berupa air PLTA, uap PLTU, diesel PLTE, PLTD, gas PLTG, dan panas bumi PLTPB. Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jika energi listrik tidak pernah ditemukan, maka kondisi dunia tidak akan seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi akan berjalan dengan lambat dan manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi keperluan hidupnya. Anak-anak, menghargai keragaman ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar, baik untuk kesejahteraan pemilik dan pekerjanya ataupun masyarakat yang menggunakan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Keragaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Wujud rasa syukur kita beragam bentuknya, salah satunya dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Manfaat yang kita peroleh adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi. Berikut sikap yang tepat terhadap keberagaman ekonomi. Yang pertama, memuji hasil usaha orang lain. Yang kedua, melakukan persaingan usaha yang sehat dan jujur. Contoh pelaku ekonomi adalah Ayah Danu melaksanakan kegiatan ekonomi sebagai penjual bakso keliling. Contoh pelaku ekonomi yang lain adalah Ayah Siti adalah pelaku ekonomi sebagai penjual bakso yang memiliki tempat tersendiri. Perbedaan kegiatan ekonomi tersebut tidak membuat mereka menjadi saling meledek atau saling membenci. Mereka tetap saling bersaing dengan sehat dan jujur. Walaupun Ayah Danu dan Siti memiliki perbedaan dalam melakukan kegiatan ekonomi, namun mereka tetap saling menghargai dan Danu sering memuji kalau bakso Ayah Siti rasanya enak. Begitu juga dengan Siti, selalu memuji Ayah Danu kalau bakso beliau sangat lezat dan kenyal. Ayah Siti dan Ayah Danu juga saling bersaing secara sehat dan jujur. Para pelaku ekonomi di sekitar kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan bersaing secara sehat dan jujur. Maka akan memberikan motivasi kepada pelaku ekonomi tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan benar, dengan semangat. Dan kita pun akan terpenuhi kegiatan ekonomi, kebutuhan ekonomi kita, yaitu berupa kebutuhan untuk makan bakso, begitu. Nah, sekian saja diskusi kita pada pertemuan kali ini. Semoga membantu anak-anak belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Salam sehat, salam semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.